Selamat siang semuanya, saya Elizabeth Eda, saya mahasiswa aktif Universitas Flores, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur menggunakan mikrometeskop. Sebelum kita masuk kepada bagaimana cara mengukur menggunakan mikrometeskop, kita ketahui dulu pengertian dari mengukur dan pengertian dari mikrometeskop itu sendiri. Yang pertama, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu benda dengan alat ukurnya. Ada berbagai macam alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Salah satunya yaitu mikrometeskop. Jadi mikrometeskop merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran kecil dan tipis, berbentuk pelat, dan berpresisi cukup tinggi. Jadi mikrometeskop ini disebut sebagai mikrometeskop karena satuan alat ukurnya yaitu milimeter dan alat ukurnya diputar seperti layaknya sebuah skrup. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis mikrometeskop. Jadi jenis mikrometeskop itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mikrometeskop berdasarkan jenis skalanya dan mikrometeskop berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan jenis skalanya, mikrometeskop dibagi menjadi dua, yaitu mikrometeskop manual dan mikrometeskop digital. Mikrometeskop manual adalah mikrometeskop di mana pembacaan skala utama dan skala noniusnya dibacakan secara manual. Sedangkan mikrometeskop digital merupakan mikrometeskop di mana pembacaan skala utama dan skala noniusnya tidak perlu lagi dibacakan. Sudah tertera di layar LCD pada mikrometeskop tersebut. Yang kedua, jenis mikrometeskop berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, mikrometeskop dibagi menjadi dua. Yang pertama, mikrometeskop luar dan mikrometeskop dalam. Mikrometeskop luar merupakan mikrometeskop yang berfungsi untuk mengukur panjang, tinggi, dan tebal dari suatu benda. Sedangkan mikrometeskop dalam merupakan mikrometeskop yang berfungsi untuk mengukur diameter dan kedalaman dari suatu benda. Baik, sekarang kita akan masuk kepada bagian-bagian mikrometeskop. Jadi bagian-bagian mikrometeskop ada 7. Yang pertama adalah bingkai. Bingkai atau frame mikrometeskop terbuat dari logam yang tebal dan bentuknya menyerupai huruf C. Jadi yang termasuk bingkai atau frame pada mikrometeskop adalah yang ini. Bingkai atau frame menyerupai huruf C. Yang kedua anvil. Anvil atau poros tetap yaitu landasan poros yang tidak akan bisa bergeser, sehingga menjadi tempat di mana benda yang akan kita ukur disimpan pada anvil. Jadi yang termasuk anvil pada mikrometeskop adalah yang ini. Anvil pada mikrometeskop. Yang ini. Yang ketiga ada spindle. Spindle pada mikrometeskop biasa disebut sebagai poros geser. Dia bisa bergeser ke kanan dan ke kiri dan berfungsi sebagai penahan benda ketika diukur. Jadi yang termasuk spindle atau poros geser pada mikrometeskop adalah yang ini. Yang berikut ada lock nut. Lock nut atau pengunci berfungsi untuk mengunci benda agar tidak berpindah tempat saat melakukan pengukuran. Jadi yang termasuk lock nut dalam mikrometeskop adalah yang ini. Lalu yang berikut ada sleve. Sleve merupakan angka atau biasa disebut sebagai skala utama yang berupa angka yang berada di sebelah atas garis horizontal dan berada di sebelah bawah garis horizontal. Jadi yang termasuk sleve atau skala utama pada mikrometeskop adalah yang ini. Biasanya angka yang berada di sebelah atas garis horizontal meliputi angka 1 mm, 2 mm, 5 mm, dan seterusnya. Dan
skala utama yang berada di sebelah bawah garis horizontal, biasanya angka 0,5, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Yang berikut ada timbel. Timbel atau skala nonius merupakan skala yang dapat diputar dan bersilangan dengan skala utama. Dalam pengukurannya, setelah membaca skala utama, lalu membaca skala nonius. Jadi yang termasuk skala nonius pada micrometers group yaitu yang ini. Yang termasuk skala nonius atau skala putar. Dan yang terakhir adalah ada raket. Raket atau pemutar adalah bagian micrometers group yang dapat diputar untuk mengencangkan spindel ketika akan mengukur benda dan melonggarkan spindel setelah selesai melakukan pengukuran. Jadi yang termasuk raket atau pemutar pada micrometers group yaitu yang ini. Yang berikut kita masuk kepada bagaimana cara menggunakan micrometers group. Cara menggunakan micrometers group itu yang pertama, letakkan objek yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Ini anvil, ini spindle. Letakkan objek yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Yang kedua, putar timbel dan raket hingga objek terjepit oleh anvil dan spindle. Putar timbel atau skala putar dan raket agar benda terjepit oleh anvil dan spindle. Lalu yang ketiga, putar pengunci pada lock nut agar pemutar tidak bergerak lagi. Putar pengunci, sini pengunci, agar pemutar tidak bergerak lagi. Yang keempat, baca hasil pengukuran pada skala utama dan skala noniusnya. Baca hasil pengukuran skala utama dan skala noniusnya. Yang berikut, bagaimana cara membaca micrometers group. Yang pertama, cara membaca micrometers group itu yang pertama, baca skala utama di bagian atas garis horizontal. Baca skala utama, ini skala utama yang berada di sebelah atas garis horizontal. Ini skala utama yang ini. Yang kedua, baca skala utama yang berada di bagian bawah garis horizontal. Yang ini. Yang berikut, baca skala nonius yang berhimpit atau bersilangan dengan garis horizontal pada skala utama. Lihat garis atau skala pada skala nonius yang berhimpit dengan garis horizontal pada skala utama. Tingkat ketelitian dari micrometers group itu yaitu 0,05 mm dan nilai skala terkecil atau NST pada micrometers group itu yaitu 0,01 mm. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa tingkat ketelitian dari micrometers group yaitu 0,05 mm dan nilai skala terkecil atau NST yaitu 0,01 mm. Penentuan NST pada micrometers group didapat dari skala terkecil pada skala utama. Jadi skala terkecil pada skala utama yaitu 0,5 mm. Kita tulis 0,5 mm dibagi dengan, kita lihat berapa jumlah garis pada skala nonius. Di sini jumlah garis pada skala nonius yaitu 50 garis. Jadi 0,5 dibagi dengan 50 sama dengan 0,01 mm. Jadi NST pada micrometers group itu didapat dari skala terkecil pada skala utama dibagi dengan jumlah garis pada skala nonius sehingga mendapatkan hasil NST pada micrometers group. Yang pertama, saya mengukur diameter dari sebuah kelereng. Sebelum kita mengukur diameter dari sebuah kelereng, usahakan skala utama berada pada angka 0. Usahakan micrometers group berada pada angka 0 pada skala utama. Oke, yang pertama kita melakukan kalibrasi, yaitu pisahkan antara anvil dan spindle. Ini anvil, ini spindle, sedikit kalibrasi, putarkan timbal,
Oke. Yang pertama, kita letakkan objek yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Yang pertama, letakkan objek yang akan kita ukur di antara anvil dan spindle. Baik, letakkan benda yang akan kita ukur di antara anvil dan spindle. Sudah. Lalu langkah yang kedua, putar timbel dan raket hingga objek terjepit oleh anvil dan spindle. Putar timbel, ini timbel sebagai skala nonius. Putar timbel dan raket hingga benda terjepit oleh anvil dan spindle. Putar timbel dan raket hingga benda terjepit oleh anvil dan spindle. Nah, langkah yang ketiga, putar pengunci pada lock nut agar pemutar tidak bergerak lagi. Putar pengunci, di sini penguncinya sudah tidak dimanfaatkan lagi. Yang putar pengunci sudah. Kita terjepit agar benda tidak bisa bergerak. Putar lagi timbel dan raket. Agar benda tidak bisa bergerak. Agar benda tidak bisa bergerak, ini masih bergerak. Putarkan terus timbel dan raket agar benda tidak bisa bergerak. Belum putarkan. Putarkan timbel dan raket agar benda tidak bisa bergerak. Sekarang benda tidak bisa bergerak. Langkah yang berikutnya, bacakan hasil pengukuran pada skala utama dan skala noniusnya. Di sini skala utamanya angka yang berada di sebelah atas garis horizontal, yaitu angka atau skala 15. Kita tulis skala 15. Tulis skala 15. SU-nya sama dengan 15. Kita lihat skala berapa yang berada di sebelah bawah garis horizontal. Yang ada di sebelah bawah garis horizontal yaitu skala 15,5. Jadi 15,5 kita tulis sebagai skala utamanya. Yang kedua, kita lihat garis atau skala nonius yang berhimpit dengan garis horizontal pada skala utama. Jadi garis yang berhimpit dengan garis horizontal pada skala utama yaitu skala 10 pada skala nonius. Jadi kita tulis SN-nya atau skala noniusnya sama dengan 10 dikalikan dengan nilai skala terkecil pada mikrometer skrup. 10 dikali 0,01 mm sama dengan 0,1 mm. Jadi hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius sama dengan 15,5 ditambah 0,1 sama dengan 15,6 mm. Jadi diameter dari sebuah kelereng ini yaitu 15,6 mm. Sekarang kita akan mengukur panjang dan tebal dari sebuah balok. Yang pertama, kita ukur panjang dari sebuah balok. Usahakan sebelum mengukur, mikrometer berada
pada skala utama yaitu tepat pada angka 0. Langkah yang pertama, kita letakkan objek yang akan kita ukur di antara anvil dan spindle. Putarkan timbel dan raket agar benda bisa disimpan di antara anvil dan spindle. Di sini yang pertama kita mengukur panjang dari sebuah balok. Sudah yang langkah yang kedua yaitu putar timbel dan raket hingga objek terjepit oleh anvil dan spindle. Putar timbel dan raket agar benda terjepit oleh anvil dan spindle. Sudah, langkah yang berikutnya yaitu putarkan pengunci atau lock nut agar benda tidak bergerak lagi. Langkah terakhir yaitu membacakan hasil pengukuran pada skala utama dan skala noniusnya. Yang pertama, baca skala utama di bagian atas garis horizontal. Di sini skala utama yang berada di sebelah atas garis horizontal yaitu skala 21. Kita tulis SU sama dengan langkah yang kedua, kita lihat skala berapa yang berada di sebelah bawah garis horizontal. Jadi skala utamanya kita baca yaitu 21,5 mm. 21,5 mm. Skala noniusnya kita lihat. Skala nonius kita lihat garis yang berhimpit dengan garis horizontal pada skala utama. Di sini garis yang berhimpit dengan garis horizontal pada skala utama yaitu garis ke-15 pada skala nonius atau skala 15 pada skala nonius. Kita tulis 15 dikalikan dengan nilai skala terkecil atau NST pada micrometer scope. Jadi NST pada micrometer scope tadi sudah dijelaskan bahwa 0,01 sebagai nilai skala terkecil pada micrometer scope. Jadi 15 dikali 0,01 sama dengan 0,15 mm. Jadi hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah skala nonius sama dengan 21,5 ditambah 0,15 sama dengan 21,65 mm. Jadi hasil pengukuran dari panjang suatu balok yaitu 21,65 mm dengan skala utamanya 21,5 mm dan skala noniusnya 0,15 mm. Dengan hasil pengukurannya skala utama ditambah skala nonius sama dengan 21,65 mm. Yang berikutnya kita membaca atau mengukur tebal dari sebuah balok. Sama seperti biasanya, yang pertama itu letakkan objek yang akan kita ukur di antara anvil dan spindle.
Lalu langkah yang kedua, putar timbel dan raket hingga objek terjepit oleh anvil dan spindle. Putar timbel dan raket agar benda terjepit oleh anvil dan spindle. Putar timbel dan raket, benda masih bergerak, usahakan benda tidak bisa bergerak. Putar timbel dan raket hingga benda tidak bisa bergerak. Jadi benda sudah tidak bisa bergerak. Lalu langkah yang berikutnya, baca hasil pengukuran pada skala utama dan skala Noniusnya. Kita lihat skala utama di bagian atas garis horizontal. Jadi skala yang berada di sebelah atas garis horizontal menunjukkan skala 21. Kita tulis skala utamanya sama dengan 21 ditambah dengan kita lihat garis horizontal yang berada di sebelah bawah menunjukkan angka 21,5. Jadi skala utamanya yaitu 21,5, skala Noniusnya sama dengan kita lihat garis yang berhimpit dengan garis horizontal pada skala utama yaitu skala 15 dikalikan dengan nilai skala terkecil 0,01 sama dengan 0,15 mm. Jadi skala utama ditambah skala Nonius sama dengan 21,5 ditambah 0,15 sama dengan 21,65 mm. Jadi ketika benda diukur menggunakan mikrometerskop, panjang, lebar, dan tinggi dari suatu balok itu sama, yaitu 21,65 mm. Baik, itu saja materi yang perlu saya jelaskan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.